Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran fisika. Pada materi sebelumnya kita telah membahas usaha, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi. Sebelum kita mulai, selalu terapkan protokol kesehatan, lakukan dan ingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kahfi. Yang akan kita pelajari, kemarin sudah tentang usaha, sekarang kita belajar tentang energi. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas daya dan efisiensi. Energi ini merupakan contoh sumber energi utama, yaitu matahari. Ini adalah energi gerak, ini ada energi suara atau bunyi, ini ada energi cahaya, energi panas, api, energi kimia, ini adalah reaktor nuklir, berarti berhubungan dengan energi nuklir. Dan ini adalah yang sering kita gunakan, yaitu energi listrik. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Kata energi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja. Contohnya ketika kita berjalan, kita memerlukan energi. Namun setiap kegiatan memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ini sudah dipelajari waktu kita sekolah dasar. Contoh pada setrika terjadi perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Pada kipas angin dari listrik menjadi gerak ya. Dan juga ini blender listrik menjadi gerak, ini bor listrik menjadi gerak, dan ini sepeda motor listrik yaitu listrik menjadi gerak. Nah, ini adalah tadi contoh setrika dari energi listrik menjadi energi panas ya atau kalor. Ini juga sama kompor, rice cooker, dan solder. Nah, ini contoh dari beberapa energi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa saja macam-macam energi? Nah, ini merupakan matahari, dan matahari adalah energi yang paling besar ya. Energi panas dari sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di muka bumi ini. Ini salah satu contoh ilustrasinya, yaitu fungsi dari matahari mengeringkan pakaian ya. Panas matahari ini untuk mengeringkan pakaian, untuk menghangatkan ruangan sebagai penghangat tubuh ya, berjemur untuk kesehatan. Selanjutnya untuk mengeringkan hasil pertanian seperti padi, kopi, cengkeh. Berikutnya untuk pembangkit tenaga listrik. Dan yang terakhir yaitu bermanfaat bagi tumbuhan ya. Biasanya tumbuhan ini untuk melakukan fotosintesis ya. Tumbuhan kan memiliki klorofil yang digunakan untuk pembuatan makanan pada proses fotosintesis. Energi adalah sebuah kebutuhan manusia yang sangat vital, yang sangat penting. Salah satu energi yang sering digunakan adalah energi minyak bumi dan listrik ya. Ini maksudnya energi minyak bumi. Akan tetapi jika energi minyak bumi akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan minyak bumi merupakan salah satu sumber energi tak terbarukan dan akan habis. Maka kita harus menghemat energi dengan gerakan ayo hemat energi ya. Oleh sebab itu manusia membutuhkan energi ramah lingkungan yang bebas polusi dan merusak, dan bebas atau tidak merusak alam untuk mendapatkannya. Energi ramah lingkungan sendiri merupakan energi yang pemanfaatannya tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Energi ini yang sering kita sebut sebagai energi alternatif. Di antaranya pertama ada energi listrik, yaitu energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Berikutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Contohnya suara dari sirene mobil ambulan atau mobil polisi dan suara dari pengeras toa. Berikutnya ada energi cahaya. Energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik.
Contohnya adalah cahaya dari lampu. Berikutnya ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Di sini ada contoh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita memiliki unsur kimia. Dan berikutnya ada batu baterai ya. Berikutnya ada energi nuklir, yaitu energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif. Berikutnya ada energi panas atau kalor, yaitu energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel yang bersuhu lebih rendah. Contohnya panas dari api unggun. Nah, ini adalah energi mekanik yang akan kita pelajari secara detail. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Jadi, energi mekanik ini berhubungan dengan gerak benda. Energi mekanik dibagi lagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan yang kedua adalah energi kinetik. Apa bedanya energi potensial dan energi kinetik? Nah, secara mudahnya, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Pada kondisi yang di sini nih, kondisi A, ini ada seorang yang menaiki tanjakan ya, atau menaiki bukit. Di sini ada gerak untuk naik. Nah, maka ini disebut sebagai energi kinetik ya. Ada kegiatan gerak. Nah, ketika di atasnya di puncak, sebelum dia turun atau kita sebut sebagai posisi B. Nah, di posisi ini terjadi yang namanya energi potensial ya. Jadi tepat di puncak dan kita perhatikan atau tinjau terhadap dasar permukaan tanah, maka posisi B ini sedang dalam kondisi energi potensial. Dan kegiatan berikutnya di posisi C, orang yang bersepeda ini turun bergerak ya, turun menuruni bukit, maka di sini terjadi energi kinetik ya, terjadi gerak turun. Ilustrasi berikutnya nih. Ketika benda ini masih di atas, kita lihat posisi benda ke permukaan. Nah, sebelum bergerak ya, jadi belum gerak nih, ini namanya energi potensial. Tapi ketika bendanya bergerak ke bawah, gerak, maka posisi ini disebut sebagai benda memiliki energi kinetik atau disingkat dengan EK. Ya, jadi bedanya adalah saat dia di atas dalam ketinggian tertentu dan bendanya masih diam belum bergerak, ini disebut sebagai energi potensial. Tapi ketika bendanya bergerak, ada gerakan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Nah, energi mekanik ini bisa kita lihat lagi dari ilustrasi gambar pertama. Nah, ketika palunya masih di atas dalam kondisi dia memiliki ketinggian terhadap dasar atau terhadap permukaan tanah, nah ini disebut sebagai energi potensial, belum bergerak. Tapi ketika palunya mulai bergerak, maka ini dalam kondisi dia memiliki energi kinetik. Nah, jadi kedua gerakan ini atau kedua kejadian ini disebut sebagai energi mekanik. Karena energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Berikutnya kita bahas detail tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Atau bisa disebut juga energi yang dimiliki benda karena posisinya atau karena ketinggian ya. Karena ketinggian bisa. Contohnya ini ilustrasi dari energi potensial, energi yang dimiliki benda pada suatu tempat ya. Jadi belum bergerak nih, masih dalam posisi suatu kedudukan. Nah, ini juga sama, ini disebut sebagai energi potensial. Ya, tadi sudah dijelaskan, energi potensial terjadi saat dalam posisi tertentu belum ada gerakan. Energi potensial bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang dimiliki benda karena pengaruh gravitasi bumi. Dan yang kedua ada energi potensial pegas, yaitu energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Nah, untuk energi potensial gravitasi ini memiliki persamaan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, satuannya Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram,
G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dalam satuan meter. Dan energi potensial pegas ini memiliki persamaan EP sama dengan setengah F dikali delta X, atau juga bisa memakai rumus yang ini, EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. EP ini merupakan energi potensial, satuannya Joule, F adalah gaya, memiliki satuan Newton atau N, K adalah ketetapan pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Nah, ini adalah contoh soal energi potensial gravitasi. Sebuah benda bermassa 2 kg pada ketinggian 7 meter dari permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial gravitasi benda tersebut adalah, diketahui massa benda 2 kg. Berarti nih massa benda 2 kg. Berada pada ketinggian 7 meter. Ya, gravitasinya 10. Ketinggiannya 7 meter, berarti kita ukur dari benda ke permukaan yaitu 7 meter. Maka energi potensial bendanya berapa? Kita ketahui bahwa rumus energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan M kali G kali H. M-nya 2, gravitasinya 10, dan ketinggiannya 7. 2 kali 10 kali 7, maka energi potensial gravitasinya adalah 140 Joule. Dan biasanya yang harus kalian ingat adalah secara umum energi potensial rumusnya ini ya, EP sama dengan MGH. Ini adalah latihan soal ya untuk energi potensial gravitasi. Kalian kerjakan di buku tulis sebagai soal nomor 1. Kerjakan seperti contoh di atas. Berikutnya ada contoh soal energi potensial pegas. Sebuah pegas dengan konstanta 200 Newton per meter. K-nya 200 Newton per meter. Diberi gaya sehingga meregang sejauh 10 cm. Berarti meregang, artinya pertambahan panjangnya atau delta X-nya itu adalah 10 cm. Karena dalam meter, berarti meter, desimeter, sentimeter. Dari sentimeter kita ubah ke meter, berarti 1, 2. Naik 2, berarti kalau naik dibagi 1000. Berarti 10 dibagi 1000 hasilnya 0,1 meter. Atau dalam tulisan notasi ilmiah adalah 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Yang ditanya adalah energi potensial pegas. Kita gunakan, karena yang diketahuinya K dan delta X, maka kita gunakan rumus EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Setengah kali K-nya 200, delta X-nya 0,1 kuadrat. 0,1 kuadrat itu artinya 0,1 dikali 0,1 yaitu 0,01. 0,01 dikali 200 dikali setengah, hasilnya adalah 1 Joule. Ini adalah latihan soal untuk energi potensial pegas, dan ini merupakan soal nomor 2. Silakan kalian kerjakan pembahasannya di buku tulis masing-masing. Berikutnya ada energi kinetik ya. Sebelumnya energi potensial, bendanya belum gerak. Kalau energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Artinya bendanya sudah bergerak. Ya, ini tadi ilustrasinya saat naik, saat turun berarti bergerak, dia memiliki energi kinetik. Ini juga sama. Bendanya sudah jatuh, maka ini memiliki energi kinetik. Ya, ini energi kinetik, ini energi kinetik. Ini energi kinetik, ini energi kinetik. Energi kinetik ini kita buat ke dalam persamaan EK sama dengan setengah M dikali V dikuadratkan. EK-nya ini adalah energi kinetik, satuannya Joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda atau kelajuan benda, satuannya meter per sekon. Contoh soal untuk energi kinetik, sebuah benda bermassa 4 kg, berarti massanya 4 kg. Bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, berarti V-nya 5 meter per sekon. Hitunglah besar energi kinetik yang dimiliki benda. Kita gunakan persamaan EK sama dengan setengah MP kuadrat. Setengah dikali M-nya 4, V-nya 5. 5-nya dikuadratkan, berarti setengah kali 4 dikali
5 dikuadratkan 25. 4 kali 25 100, 100 dibagi 2 50. Jadi energi kinetiknya adalah 50 Joule. Dan ini adalah latihan soal untuk energi kinetik sebagai soal nomor 3. Silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Nah, ini adalah soal untuk nomor 4. Sebagai generasi muda, sebutkan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghemat energi. Fokusnya di rumah masing-masing. Contohnya nih, kalian menyalakan lampu kamar dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, itu artinya kalian menghemat energi. Jangan sampai kalian nyalakan lampu kamar selama 24 jam ya. Dan kalau bisa gunakan lampu yang hemat energi. Dan seterusnya, silakan cari di kegiatan kalian sehari-hari di rumah yang merupakan upaya untuk menghemat energi. Selesai materi hari ini, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu tentang hubungan antara usaha dan energi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share and like.